salam dan salawat serta junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Haji Koji Antru, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, yang pada hari ini berkesempatan hadir langsung bersama kita di tengah-tengah kita, bersama kita dalam rangka silaturahmi dan berbuka puasa bersama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Haji Koji Antru. Kepada beliau kami persilakan. Cek buku dari tadi saya kemana? Bagi yang nak duduk bisa cincin kawin. Bagi yang nak duduk bisa di ruangan Pak Rubianto, bisa di ruangan saya. Sudah duduk belum? Belum ya? Lalu pas belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama dalam rangka buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim. Dalam rangkaian ini yang kami hormati, yang kami banggakan, ada Sekretaris CPW Kakak Haji Rubianto sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Sumatera Selatan beserta anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir, ada Firman Hakim, ada Andri. Yang kami hormati, kami banggakan kawan-kawan pengurus Pemuda Pancasila MPW Provinsi Sumatera Selatan, pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Palembang, ada Kak Samsu, Kak Heri dan kawan-kawan semua. Ada juga teman-teman saya yang di himpunan alumni IPB, ada Koyu, Kak Tamrin dan kawan-kawan, Kak Zarudi dan kawan-kawan seluruh yang saya hormati dan banggakan. Dan juga kawan-kawan pengurus PBSI Sumatera Selatan, alhamdulillah bisa hadir. Nanti habis lebaran kita muter program buat agenda. Insyaallah mudah-mudahan begitu pun kawan-kawan alumni IPB yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah hari ini hari ke 13, hari 13 bagi yang puasa. Bagi yang tidak puasa hari-hari ini memang menyampaikan. Tapi bagi yang puasa insyaallah hari-hari ini akan menyenangkan. Sekali lagi atas nama saya Koji Haji Antru mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang hadir dalam buka puasa bersama di kantor Pemuda Pancasila ini. Mudah-mudahan puasa yang ke-13 sampai puasa yang berikutnya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan. Walaupun dalam kondisi global kita kemungkinan besar terjadi perang dunia ketiga. Itu tidak bisa menutupi kemungkinan karena ini hari ke-5, hari ke-6 situasi nasional kita, termasuk juga 58.000 jamaah umroh juga lagi bisa balik ke Indonesia. Kita doakan semoga situasi perang ini akan selesai dengan segera selesai. Dan yang terakhir, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat baik saya.
mulai dari Pemuda Pancasila, himpunan alumni IPB dan Pengurus PBSI dan seluruh anak yatim, mudah-mudahan dapat berkah di bulan Ramadan ini. Ini dapat kami sampaikan, dan kurang kami mohon maaf, adalah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji Bojanto yang telah menyampaikan sedikit sambutan. Mungkin kita berikan waktu kembali. Selanjutnya kami minta agar Habib Rafiq mungkin bisa memberikan sedikit tausiah yang dalam waktu beberapa menit ke depan. Kepada Habib Rafiq kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla wa ala musalli wa sallim ala khairil mala wa ala alihi wa sahbihi al-abda. Ma ba'du ma'asyal hadirin wal hadirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Sahibul Bel, Pak Fauzi Abdul, dan semua yang berkesempatan hadir tamu undangan dengan segala keundangan hati. Tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam terhatur buat junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita pada sore hari ini berkumpul bersama, bersilaturahmi. Nanti ada acara santunan anak yatim padat, dan ini semua judulnya amal, Pak Fauzi. Dan saya tadi nyampe kurang lebih jam 4:30, nyangkut jam berapa nak mulai? Rupanya jam 6 kurang 10 baru mulai, bahkan 6 kurang 5. Jadi ceramah ini bicara tidak panjang-panjang. Jadi mau rumah nunggu di mobil. Kebetulan saya nanti ada acara 100 hari mertua Pak Fauzi. Jadi mohon izin nanti setelah ceramah singkat ini saya langsung luncur menuju rumah almarhumah ibu mertua saya. Alhamdulillah, semua yang kita gawikan dalam hari-hari belakangan ini adalah amal baik. Bahkan Ramadan ini padat, Pak Fauzi. Ramadan ini padat dengan amal. Sedekah biasanya kita banyak lakukan di bulan Ramadan. Baca Quran banyak di bulan Ramadan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, walaupun kata Pak Fauzi tadi ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa senang, yang tidak puasa mungkin uji wong memang tuh pogi. Kapan lah habis? Nah ayo tuh lah yang dipikirnya. Awak puasa tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sehari tidak puasa tidak dengan alasan syar'i itu walaupun dibayar dengan puasa seumur hidup, kata Nabi Muhammad dan terbalas dosanya meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja. Jadi jangan main-main. Walaupun puasa ini termasuk amal yang baca, kita singitkan amal secara garis besar. Ada yang baca kita singitkan, ada yang mau dan mau harus didino alwo. Pasar Nubi ya. Beliau tahu betul kalau yang harus ditampakkan itu sholat jamaah. Nah, sholat jamaah itu paling sago nak ikhlas, paling susah nak ikhlas. Ada si kawong 40 tahun dia sholat berjamaah selalu di saf depan. Setelah 40 tahun satu lagi ketinggalan. Terus ada gak semalu di hatinya, langsung dia tersentak kaget. Wah, jangan-jangan sholat dia yang 40 tahun selama ini di saf depan tidak ikhlas karena Allah, tapi karena pengen dijingung uang. Akhirnya dia kodok, dia ulangi sholatnya yang 40 tahun. Dia anggap sholatnya yang 40 tahun itu tidak ada pahalanya karena bukan karena Allah. Banyak lagi
amal-amal yang harusnya bisa kita melakukannya terpaksa mau tidak mau harus dilihat wong, termasuk sedekah. Ya dak, kita hari ini kan nyantuni anak yatim boleh dua, Pak Fauzi boleh dipilih, nak terang-terangan boleh, nak sembunyi-sembunyi bagus, sembunyi-sembunyi alhamdulillah, terang-terangan juga alhamdulillah. Karena di zaman ini kata ulama baguslah terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Terang-terangan itu tujuannya apa? Supaya wong galak nyontoh, ya dak, melakukan kebaikan yang sama. Walaupun sudah barang tentunya hatinya sulit kalau melakukannya secara terang-terangan, gelabak lubuk hati kita. Termasuk yang susah kita sembunyikan ini pergi haji, Pak Fauzi. Pergi haji itu kan biasanya tahu gak lo, tetangga, keluarga, kawan-kawan tahu gak lo kita pergi haji. Balik haji mulai nak minta panggil Pak Haji. Na'udzubillah, hilang keikhlasan. Nah, kemudian ada amalan-amalan yang kita melakukannya bisa kita sembunyikan. Di antaranya apa? Puasa. Jadi kalau puasa wajib, tidak puasa kelewatan. Kalau puasa sunnah, kalau kita puasa tidak usah tahu wong. Dan tidak usah ke kanjian pula pakai nanya kau puasa dah. Karena kalau kita nanya kawan kita untuk puasa dah, pilihan jawabannya dua kan? Puasa atau tidak puasa. Kalau dia jawab dia puasa, dia riak. Kalau dia tidak puasa, dia jawab dia tidak puasa, itu juga riak hukumnya. Karena apa? Buat apa dia malu sama makhluk? Harusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kira-kira yang harus kita perhatikan supaya apa? Jangan sampai kita beramal, amal kita tidak kasih nilai yang kaget di negeri akhirat. Sayang-sayang waktu kita menerima catatan amal kita, ternyata sedekah kita udah terjingok, pergi haji kita kemana, puasa kita kemana, gara-gara apa? Kita melakukannya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin betul Pak Fauzi yang pada hari ini menjadi tuan rumah dalam acara santunan kepada anak yatim ini, saya yakin beliau melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita yang belum, insya Allah pacar nyuntuh beliau memperhatikan anak-anak yatim, dan bentuk perhatian kepada anak yatim ini istimewa sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan yang menyantuni, yang memperhatikan, yang merawat anak yatim bagaikan dua jari ini, kata Rasulullah, dalam surga. Berarti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Pak Fauzi Amru terus dalam keadaan sehat afiat, insyaallah. Kita pun juga demikian, sempat dan terus bisa memanfaatkan waktu kita untuk beramal. Karena selain hamba Allah yang beriman dan yang beramal soleh, itu bakal celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang selamat dunia akhirat cuma yang beriman dan yang mau beramal soleh. Yang sudah beramal soleh, insya Allah melakukan amal solehnya ikhlas karena Allah. Dan andai belum, insya Allah diberikan kesempatan di lain kesempatan untuk beramal soleh. Dan buat yang sudah melakukan amal soleh, amal baik semacam yang dicontohkan ini, insya Allah terus bisa melakukan kegiatan serupa di masa-masa yang akan datang, insya Allah Pak Fauzi. Mudah-mudahan kalau sekarang yatimnya ada berapa ratus hari, 50, tahun depan insya Allah di suasana Ramadan yang sama bisa lebih banyak lagi yatim yang kita santuni. Nyenangkan hati anak yatim tidak terbayang lagi. Kita besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Saya kira azan kurang lebih tinggal 9 menit lagi. Apa-apa yang disampaikan ini bermanfaat insya Allah buat diri saya pribadi, semua yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Jangan kemana-mana, habis ini masih ada acara
santunan yatim, dan insya Allah semua rangkaian acaranya bisa berjalan dengan lancar. Tadi dibuka oleh Pak Fauzi, terus ceramah singkat dari saya, setelah ini santunan, habis ini sholat maghrib berjamaah dan buka puasa bersama. Pilihannya kalau disuruh buka dulu atau sholat dulu, milih yang mana Pak Fauzi? Kalau milih buka dulu benar, paling tidak biar sholatnya khusyuk. Kalau kakek ada 2 kelompok, kesian yang kelompok sholat dulu tuh. Kelompok yang sholat dulu tadi sambil dia mikir, nah habis juga, ngasulnya habis siang ngasul. Makanya disunahkan menyegerakan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk santunan kaki kita di sholat maghrib baik kita santunan ya, sabar dulu. Kita bagi ini takjil nih. Mana nih? Mana Pak? Iya, kasih itu Pak. Jangan. Bagi yang nak uduk di sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa, di belakang bisa. Kita buka puasa, habis buka puasa sholat maghrib, habis sholat maghrib makan, habis makan kita sholat isya. Isya, tarawih sama witir. Dia selesai sekali, maksudnya tidak di rumah di sini. Belum ya? Belum azan? Belum azan? Lebih kurang 2 menit lagi. 1 menit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pancasila abadi. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. آمين. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات وبارك بيننا وبينهم بخير وتوفيق وانت ارحم الراحمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم جملنا بنعمك وسلام التقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة انك سميع الدعاء. اللهم بارك والقرآن من البيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك لنا في رمضان. اللهم انا نسألك العافية في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت والنجاة من النار. اللهم اتمنا بالإيمان والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ندعو بها سبحانه وتعالى وسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل Makan dulu kita makan. Senyum jahe. Jahe. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Satu, video. 1, 2, 3. IPB. Jaya.
IPB. Masya Allah. Tekad kami hidup berani mati, Pancasila abadi. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Itu semboyan berjuang, esa hilang dua terbilang. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Pancasila abadi, tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Pancasila abadi, Pancasila Ya, ya. Ya. generasi muda Indonesia, pengaman Pancasila, pembela ideologi negara. Pemuda Pancasila, tetap bangsa dan bangsa. Ikat kita bersama, setia pada Sumpah Pemuda. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Itu semboyan berjuang, esa hilang dua terbilang. Melakukan beberapa kegiatan. Ini rangkaian hari titik keempat atau titik kelima di Kota Palembang, yaitu melaksanakan buka puasa dan santunan anak yatim. Ini mengundang kawan-kawan dari Pemuda Pancasila, mengundang kawan-kawan dari Himpunan Alumni IPB, mengundang kawan-kawan dari PBSI, dan mengundang kawan-kawan dari Partai Nasdem. Nah, lokasinya di kantor Pemuda Pancasila Jalan Subang Pemuda. Kami berharap dengan momen bulan puasa ini berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada sesama adalah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dalam melaksanakan kehidupan di masa yang akan datang. Ada berapa tadi Pak anak yatim yang kita undang kegiatan ini? Untuk hari ini karena keterbatasan kita mengundang 50 anak yatim, ada 2 panti, dan kemarin juga kita melaksanakan di tempat Pak Haji Novianto juga mengundang anak yatim. Pokoknya kalau saya dan kawan-kawan melaksanakan pasti mengundang anak yatim, karena berkah. Sebagian anak yatim itu ada berkahnya, sebagian doa anak yatim itu insya Allah dijawab oleh Allah SWT. Selain mudik gratis, Nah, juga kami ada juga program, ini tahun ke-7 saya melaksanakan program mudik gratis untuk Palembang, Musirawas, Linggau, dan Muratara. Itu kurang lebih ada 15 bis. Terus ada daerah Jawa itu ada 5 bis. Surabaya, Jogja, Semarang, terus Ciamis, Pangandaran itu. Kurang lebih ada 20 bis, dan ini merupakan tahun ke-7 kami melaksanakan mudik gratis bagi keluarga besar sahabat Fauzi Amlo maupun himpunan alumni IPB. ada syarat tertentu Pak, misalnya harus KTP keluarga semua atau seperti apa? Dia balik ke Palembang, syaratnya dia sehat jasmani rohani, balik ke Palembang, balik ke bis tujuan. Jangan sampai dia ke Palembang tiba-tiba dia asli wong Surabaya, nyasar namanya. Ya, oke?
Pak, nanya sedikit boleh Pak? Boleh. Terkait ini